engkau dipulihkan, engkau diberkati. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes. Amin. Saya seorang ibu 2013 divonis dokter kanker usus stadium 4. Umur saya divonis cuma 11 bulan. Sepertinya tidak ada harapan. Saya seorang ibu gembala di Jawa. Saya melayani Tuhan. Saya suka doa, suka puasa. Tapi diizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saya. Saat saya alami sepertinya yang buruk, saya doa sama Tuhan Yesus. Saya menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Perlahan tapi pasti, dan kuasa kesembuhan itu terjadi dalam hidup saya. Dan hari ini saya sudah 13 tahun disembuhkan dari kanker. Tidak ada sel kanker lagi dalam hidup saya. Malam hari ini, apa yang menjadi persoalan saudara? Adakah yang lebih berat dari kanker? Kalau Bu Hana kanker usus stadium 4, ditolong Tuhan. Malam hari ini setiap saudara percaya, ditolong Tuhan, disembuhkan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Percayakan dengan amin? Percayakan dengan amin? Jangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Oleh kuasa bilur-bilurnya, Dia pasti sembuhkan saudara. Saudara yang ada di bawah dengan kursi roda, percaya Bapak, percaya Ibu, kuasa Tuhan masih terjadi, mujizat Tuhan masih terjadi. Dia tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia sanggup sembuhkanmu, Dia sanggup pulihkanmu. Amin. Hari ini ketika saudara dengar Pastor Yusak, yaitu suami saya, akan sampaikan sedikit firman Tuhan, dan saudara akan didoakan oleh Pastor Andi Simon. Percaya, aliran kuasa Tuhan Yesus turun terjadi malam hari ini. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, amin. Itu tadi istriku. 13 tahun lalu aku mau jadi duda karena dia divonis mati oleh dokter cuma 11 bulan. Lalu saya di dalam kamar itu jalan sana jalan sini, Tuhan kok secepat itu sih aku ditinggalkan sama istri. Tapi ternyata yang disaksikan tadi aku saksinya. Ternyata pada Tuhan Yesus masih ada harapan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus. Sebelum saya mengundang Pastor Andi Simon naik, saya ingin 5-7 menit saudara fokus ke berita pra-Natal. Ya, semua orang hafal Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa, katakan? Wah, tepuk tangan yang meriah, lebih meriah lagi. Wow, saudara hafal ayat itu ya. Nah, Dia itu putra tunggal yang terbaik yang surga punyai, diberikan pada waktu Natal itu. Dia anak tunggal. Coba sekarang kalau saya tanya kepada saudara, siapa di sini yang mengaku anak Tuhan? Lambaikan tangan dingin-dingin. Hah? Bapak kan cuma punya anak tunggal. Nah ini kok anak banyak ini? Jadi yang benar yang mana? Saudara mengaku anak Tuhan, tetapi Bible berkata cuma putra tunggal saja. Lalu saudara ini siapa? Ngaku-ngaku aja. Tidak. Dia memang putra tunggal, anak tunggal, satu saja Bapak punya. Nah kita
karena percaya Yesus, kita diadopsi, diangkat menjadi anak, sehingga dia anak asli. Saudara ini anak-anak adopsi. Dan ketika engkau menjadi anak adopsi karena percaya Yesus, engkau punya hak warisan dan kesempatan untuk alami kemuliaan seperti Sang Putra Tunggal itu. Katakan amin. Nah, ketika kita berdosa dan harusnya binasa, dia Sang Putra Tunggal datang untuk mengganti pertukaran surgawi. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, supaya kita anak-anak adopsi yang berdosa ditanggung dosanya, lalu kebenaran diberikan kepada kita, sehingga semua saudara ini adalah anak-anak yang dibenarkan. Katakan bersama saya anak Tuhan. 1, 2, 3. Nah, karena saudara berdosa mesti terkutuk. Tetapi Sang Putra Tunggal datang di Natal, dia menanggung kutuk di Golgota, supaya saudara yang harusnya terkutuk tidak terkutuk lagi, tetapi diberkati. Kutuknya sudah ditanggung Yesus di Kalvari. Yang percaya, kita tepuk tangan untuk Yesus Kristus Tuhan. Dan pada waktu dia di bumi, dia melihat orang-orang tergerak belas kasihan. Tergerak belas kasihan. Ketemu dengan orang yang kelaparan, 5.000 orang itu, hari sudah senja. Bible menyebutkan, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan, karena 5.000 orang lebih itu kelaparan. Lalu Yesus memberi mereka makan dan dikenyangkan. Sisanya berapa keranjang, berapa bakul? Anak-anak Tuhan di Bitung ini keren-keren ya, hafal firman Tuhan. Tapi yang keren bukan hanya saudara saja, musiknya tadi ini juga keren ya. Saya bilang sama istriku, Ma, musiknya ini bagus nih, panitianya ini keren ini. Tadi pujian-pujian yang di sini ini juga keren-keren. Sudah diberkati Tuhan enggak? Itu karena karya daripada anak-anak Tuhan yang menggelar acara ini. Dan nanti gongnya adalah Pastor Andi akan mendoakan setiap saudara, sehingga lengkap ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Wah, haleluya. Nah, saudara, 5.000 orang itu akhirnya diberi makan kenyang karena belas kasihan. Tidak minta. Mereka tidak minta makan loh, tapi Yesus tergerak belas kasihan, dikasih makan. Lanjut, ketemu di jalan di Nain, seorang janda yang anaknya satu-satunya mati. Janda ini nangis, tapi tidak minta. Ketemu dengan Yesus, Yesus tergerak dengan belas kasihan. Ibu, janganlah menangis. Lalu anak ini dibangkitkan, tidak minta, karena belas kasihan. Satu lagi, hari itu Tuhan Yesus bersama murid-murid sudah